Bab 2706. Perpisahan. Mileye cepat-cepat menyimpan buku orang bijak, lalu menatap tuan muda ke-9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluargamu untuk tiba? Tuan muda ke-9 melirik Mileye, segera. Mileye mengangguk sedikit. Meskipun dia memiliki 1,2 miliar nadi alam semesta milik Quincy, dia harus membayarnya kembali. Sebagai manusia, dia tetap harus memiliki prinsip. Kalau tidak, kamu akan menjadi bajingan. Lagi pula, Quincy tidak berhutang apapun pada dirinya. Di kejauhan, tuan muda ke-9 memandang Mileye tanpa bicara. Dia tidak yakin apakah Mileye benar-benar akan melepaskannya, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain mempercayai Mileye. 200 juta nadi alam semesta. Jumlah ini juga merupakan uang yang sangat besar baginya, lagi pula dia bukan calon kepala keluarga. Tapi, masih bisa dikumpulkan. Di kejauhan, Mileye duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup. Praktik. Sekarang tingkatan alamnya telah stabil, dan ketika dia mendapatkan 200 juta nadi alam semesta, dia akan mulai menerobos alam dewa kuno agung. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua keluar. Bang! Dengan kemunculan lelaki tua ini, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Mileye membuka matanya dan memandang lelaki tua itu. Seperti mastermu sebelumnya, lelaki tua ini adalah master alam dewa kuno agung. Melihat lelaki tua itu, tuan muda ke-9 memberi sedikit hormat, paman ketiga. Orang tua itu melirik ke arah tuan muda ke-9, lalu ke Mileye, kamu ingin 200 juta nadi alam semesta. Mileye mengangguk. Orang tua itu terkekeh, menarik, sangat menarik sampai ada yang berani mengancam keluargaku. Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, lepaskan dia, segera. Mileye menoleh ke arah tuan muda ke-9. Tuan muda ke-9 terlihat agak muram, paman ketiga, berikan dia uangnya dulu. Dia tahu sedikit tentang temperamen Mileye, orang ini bodoh. Karena bodoh, apa yang tidak bisa dia lakukan? Orang tua itu tidak menganggapnya serius, dia memandang Mileye dan mencibir, bunuh kamu. Kalau pinjamkan dia 10.000 nyali, apakah dia berani? Mendengar hal itu, wajah tuan muda ke-9 tiba-tiba muram, paman kedua, berikan dia uang dulu, baru bicarakan hal lain. Orang tua itu sedikit mengernyit, putra ke-9, kapan kamu menjadi begitu penakut? Paman ketiga ada di sini, mari kita lihat apakah dia berani membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye lagi, ayo, coba bunuh dia. Tuan muda ke-9. Mileye terdiam. Orang tua itu mencibir, oh, kamu tidak berani. Mileye memandang tuan muda ke-9 dan mendesah dengan suara rendah, tuan muda ke-9, selamat tinggal. Tuan muda ke-9 masih ingin berbicara, tapi saat ini, cahaya pedang di tubuhnya tiba-tiba meledak. Bang! Tuan muda ke-9 langsung musnah jiwa spiritual dan mati seluruhnya. Tuan muda ke-9. Orang tua itu juga tercengang saat ini. Benar-benar terbunuh. Benar-benar membunuh. Mileye memandang lelaki tua itu dan mengangkat bahu, kamu tampak terkejut. Orang tua itu sangat marah. Dia menunjuk ke arah Mileye dengan marah, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu tahu siapa dia? Mileye berkata, tuan muda ke-9. Orang tua itu berkata dengan marah, apalagi? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia juga tidak memberitahuku. Wajah lelaki tua itu langsung memucat, aku pikir kamu tahu.
Alasan kenapa dia begitu sombong barusan adalah karena dia merasa Mileye pasti mengetahui asal-muasal Tuan Muda ke-9. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Mileye tidak akan pernah berani membunuh Tuan Muda ke-9. Tapi, dia tidak menyangka Mileye tidak tahu. Mileye tiba-tiba bertanya, "Dari mana asal-usul kalian?" "Aku sedikit penasaran." Orang tua itu meraung, "Bajingan, kamu berani membunuh orang dari klan Zong aku, beraninya kamu." Mileye sedikit mengernyit, "Aku tidak tahu tentang klan Zong kalian. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah klan Zong kalian sangat kuat? Kalau kalian kuat, kalian harus memberitahuku. Kalau kalian tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat kalian?" Mata lelaki tua itu terbelalak, "Kamu bahkan tidak tahu tentang klan Zong kami." Mileye tiba-tiba melihat ke belakang lelaki tua itu, terkejut. "Sial, apa itu? Kenapa bisa terbang?" Orang tua itu sedikit mengernyit, dan tanpa sadar menoleh. Tapi pada saat dia menoleh, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia menoleh tiba-tiba, dan cahaya pedang menebas ke arahnya. Bang! Tiba-tiba, lelaki tua itu langsung ditebas hingga mundur lagi, dan dalam prosesnya, hampir 1000 cahaya pedang menebasnya satu demi satu. Bang! Dalam sekejap, lelaki tua itu mundur dengan keras setelah ditebas ke tanah oleh pedang cahaya ini, dan kemundurannya berjarak ratusan ribu kaki. Bang! Pada saat ini, telapak tangan besar tiba-tiba meledak dari cahaya pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terguncang kembali, dan lelaki tua itu muncul puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu sangat jelek. Ada lusinan bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan semuanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Di kejauhan, Mileye berpikir dalam hatinya bahwa sayang sekali, dia baru saja mengejutkan lawannya, tapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Tapi dia juga membisa panen yang tidak terduga, yaitu meskipun orang tua itu satu tingkatan alam lebih tinggi dari Tuan Muda ke-9, tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, kekuatan lawan tidak jauh lebih kuat dari Tuan Muda ke-9 itu. Tentunya meskipun Tuan Muda ke-9 hanya berada di alam dewa kuno, tapi pihak lain mengandalkan harta tersebut, kekuatan tempur sebenarnya tidak kalah dengan Master Alam Dewa Kuno Agung. Memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit melengkung, dan dia menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba meraung, dan dia melompat ke depan. Detik berikutnya, tangan kanannya terentang, dan kemudian tiba-tiba mengepal, lalu dia meninju Mileye. Bang! Tiba-tiba, langit berbintang bergetar, dan segel tinju yang menakutkan menghantam. Segel tinju ini memancarkan amukan api, seperti meteor yang menyala dan jatuh, membawa kekuatan yang dahsyat. Di bawah, Mileye tampak tenang, telapak tangannya tiba-tiba terentang, dan dua pedang api membubung ke langit. Api hitam kekacauan. Bang! Saat kedua pedang ini menebas segel tinju itu langsung hancur, berubah menjadi lautan api yang bercipratan. Di langit berbintang, mata lelaki tua itu penuh dengan ketakutan. Api hitam kekacauan. "Kamu benar-benar merampas api hitam kekacauan." Mileye mengangguk. Lelaki tua itu tampak garang. "Tahukah kamu kalau api hitam kekacauan ini benda ilahi milik klan Zong kamu? Beraninya kamu membunuh anggota klan Zong kami dan merampas benda ilahi klan Zong kami." Mileye tiba-tiba menyela kata-kata lelaki tua itu, "Kalian ingin membunuhku, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku berdiri diam dan membiarkan kalian membunuhku? Ini jelas tidak mungkin." "Benar." Pria tua itu menatap Mileye, "Kamu sudah selesai. Kamu sudah berakhir." Setelah suara itu terdengar, dia berbalik dan tiba-tiba menghilang ke kedalaman langit berbintang.
Mileye tercengang, lalu berkata, "Kamu tidak mau bertarung lagi?" Orang tua itu tidak menanggapi dan benar-benar menghilang. Ketika dia melihat api hitam kekacauan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada pemuda ini. Sebaliknya, pemuda ini mungkin akan membunuhnya. Kekuatan api hitam kekacauan ini terlalu menakutkan. Bahkan benda ilahi super pun bisa terkorosi, apalagi fisiknya. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk pergi. Pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia menyelinap lebih dulu. Di langit berbintang, Mileye memandang lelaki tua yang melarikan diri itu. Dia sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan langsung kabur. Tanpa banyak berpikir, Mileye berbalik dan pergi. Saat Mileye kembali ke paviliun Xianbao, Gozal dan Brody Xiao menghela nafas lega. Sebelumnya mereka tidak ikut karena Mileye meminta mereka untuk tinggal di kota Xianbao. Selama periode ini, mereka sangat cemas, tapi untungnya, Mileye kembali hidup-hidup. Mileye melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Tapi, mereka mungkin akan datang lagi." Berbicara tentang ini, dia juga tidak berdaya. Kalau yang muda dipukul, yang senior akan datang. Tapi itu bagus, karena memberinya waktu untuk berkembang. Dia kekurangan waktu sekarang. Beberapa saat kemudian, Mileye sampai di langit berbintang tempat dia berlatih. Dia duduk bersila di tanah, dia harus mencapai alam dewa kuno agung. Kali ini, dia ingin kekuatannya sendiri bisa mengimbangi kekuatan musuh. Kenapa dia selalu dipukuli sebelumnya? Itu karena kekuatannya tidak bisa mengikuti perubahan musuh. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Hari-hari dipukuli dengan kejam tidak akan pernah terulang kembali. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Itu cincin penyimpanan Tuan Muda ke-9. Di dalam cincin penyimpanan ini terbisa 50 juta nadi alam semesta yang lengkap. Selain itu juga ada beberapa benda ilahi, tapi benda ilahi yang paling kuat adalah kipas dewa dan api hitam kekacauan. Untuk benda ilahi lainnya, meskipun dia tidak membutuhkannya, dia bisa bawa ke Akademi Guanxuan. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan Akademi Guanxuan secara keseluruhan. Dia awalnya memiliki 60 juta nadi alam semesta, ditambah 1,2 miliar milik Quincy, dan ditambah saat ini 50 juta, total menjadi 1,31 miliar. Tapi, ketika dia berlatih teknik pedang sebelumnya, dia menghabiskan 100 juta nadi alam semesta penuh. 100 juta. Memikirkan hal ini, Mileye merasakan sedikit sakit hati. Teknik pedang yang diberikan ayahnya kuat, tapi terlalu mahal. Tapi apa daya, berapapun uang yang terbuang, dia tetap harus berlatih hingga secara ekstrim. Bagaimanapun, ini adalah kartu haul terkuatnya saat ini. Mileye menarik kembali pikirannya, lalu melihat ke arah kipas lipat di tangannya. Harus dikatakan bahwa kipas lipat ini memang agak ganas, dan bisa digunakan untuk pamer, juga bisa diberikan kepada seorang gadis ketika diperlukan. Mileye menyimpan kipasnya, lalu merentangkan telapak tangannya, dan dua bara api muncul di tangannya. Setelah kedua bara api itu ditelan oleh armor, Mileye tidak membiarkan armor itu menghancurkannya, tapi menundukkannya, dan sekarang kedua bara api itu bisa digunakan olehnya. Bara api ini juga menakutkan. Kalau dia tidak memiliki baju perang, dia tidak akan berani mendekati benda ini. Kekuatan biasa tidak bisa menahan api hitam kekacauan ini sama sekali. Untung besar. Mileye tersenyum, lalu menyimpan api hitam kekacauan itu, lalu dia menggunakan pena kebenaran agung. Dengan bantuan pena kebenaran agung, dia langsung ke alam dewa kuno agung. Bang!
Saat tingkatan alam dinaikkan ke alam Dewa Kuno Agung, aura di sekitar Mileye tiba-tiba melejit. Mileye menarik napas dalam-dalam dengan rakus, merentangkan tangannya, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh Bima Sakti mendidih. Mileye membuka matanya yang penuh kegembiraan. Kekuatan. Setelah mencapai alam Dewa Kuno Agung, dia merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Harus diakui bahwa peningkatan ini sangat memabukkan. Tentu saja, dia tidak akan menuruti keinginannya. Karena dia memiliki kekuatan ini sekarang hanya berkat pena kebenaran agung. Tanpa banyak berpikir, Mileye menjadi tenang, dan mulai merasakan alam Dewa Kuno Agung yang misterius dengan hati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye sedikit mengernyit. Kekuatan kepercayaan. Dia menemukan bahwa apa yang disebut alam Dewa Kuno Agung, intinya ternyata adalah kekuatan kepercayaan. Bersambung.